Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6 Ibnu Batutah yang Ibu cintai, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya yang sudah diberikan kepada kita. Baiklah anak-anak Ibu yang soleh dan solihah, mudah-mudahan keadaan kalian tetap sehat dan semangat untuk terus belajar walaupun dari rumah. Anak-anak Ibu yang soleh dan solehah, baiklah kali ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 2, pembelajaran 6, materi menentukan ide pokok. Materi menentukan ide pokok ini sebenarnya adalah materi pada minggu-minggu sebelumnya. Namun pada kesempatan ini Ibu akan mengingatkan kembali dan mengulang kembali apa itu ide pokok. Ide pokok yang disebut juga gagasan utama atau gagasan pokok artinya adalah inti suatu paragraf. Masih ingat dengan paragraf? Paragraf adalah tulisan yang berada di awal dan posisinya menjorok ke dalam. Nah, ide pokok terdapat dalam kalimat utama. Masih ingat kalimat utama? Kalimat utama ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, ataupun di akhir paragraf. Baiklah, Ibu lanjutkan mengenai ide pokok. Ide pokok itu terdapat dalam kalimat utama. Akan tetapi tidak disajikan secara utuh dalam kalimat utama, melainkan intisari dari kalimat utama. Anak-anak, dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Ingat ya, dalam satu paragraf hanya ada satu ide. Baiklah anak-anakku yang Ibu cintai, di sini Ibu akan menyampaikan bagaimana sih cara menemukan ide pokok dalam suatu paragraf. Pertama, cara menemukan ide pokok dalam suatu paragraf yaitu dengan mengambil kalimat utama. Yang kedua, dengan cara mengurangi kata-kata yang tidak perlu dalam kalimat utama. Ketiga, dengan membalik kalimat utama atau menyimpulkan kalimat utama. Dan yang keempat, dengan cara menyimpulkan paragraf. Baik, akan jelaskan. Yang pertama, yaitu cara menentukan ide pokok adalah mengambil kalimat utama. Kita lihat dulu contoh paragrafnya. Buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Buah ini bisa dijadikan bahan rujak yang lezat. Buah ini juga bisa dijadikan manisan. Nah, kalimat utama dari paragraf di atas adalah ada pada kalimat pertama, yaitu buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Nah, manakah ide pokoknya? Ide pokok dari paragraf di atas sama dengan kalimat pokok. Sehingga ide pokoknya adalah buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Selanjutnya akan Ibu sampaikan cara menentukan ide pokok yang kedua, yaitu dengan cara mengurangi kata-kata yang tidak perlu dalam kalimat utama. Nah, dengan cara ini kita tinggal mencari kalimat utama, kemudian mengurangi kata-kata yang tidak perlu sehingga menjadi lebih ringkas. Contoh, kita baca lagi. Contohnya dalam sebuah paragraf, buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Buah ini bisa dijadikan bahan rujak yang lezat. Buah ini juga bisa dijadikan manisan. Nah, kalimat utamanya apa anak-anak kalimat utamanya? Kalimat utamanya adalah buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Nah, bagaimana ide pokoknya?
Kalau kita menentukannya dengan mengurangi kata-kata yang tidak perlu, maka ide pokoknya adalah kedondong memiliki berbagai manfaat. Kita mengurangi kata-kata dari kalimat utama yaitu dengan membuang kata buah ya. Jadi cukup ide pokoknya kedondong memiliki berbagai manfaat. Selanjutnya, cara menentukan ide pokok yaitu cara yang ketiga dengan cara membalik kalimat utama atau menyimpulkan kalimat utama. Cara ini juga termasuk cara yang mudah dalam mencari ide pokok. Kita tinggal mencari kalimat utama, kemudian membalikannya atau menyimpulkannya. Kita baca lagi contoh kalimatnya, contoh paragrafnya. Buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Buah ini bisa dijadikan bahan rujak yang lezat. Buah ini juga bisa dijadikan manisan. Nah, bagaimana kita menentukan ide pokoknya? Kita ambil dulu kalimat utamanya. Buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Maka ide pokoknya dengan cara membalikkan kalimat utama, maka ide pokoknya pertama bisa menjadi kalimat ide pokoknya adalah manfaat buah kedondong atau berbagai manfaat buah kedondong atau menyimpulkan kalimat utamanya menjadi khasiat buah kedondong. Selanjutnya, cara yang keempat dalam menentukan ide pokok adalah dengan cara menyimpulkan isi paragraf. Menyimpulkan isi paragraf ini digunakan untuk menentukan ide pokok jika kita tidak bisa menyimpulkan dari kalimat utama. Contoh paragrafnya kita baca. Ini adalah hewan berkaki 4. Hewan ini termasuk herbivora atau pemakan tumbuh-tumbuhan. Daging dari hewan ini menjadi komoditas produk di Indonesia. Saat Idul Adha, hewan ini juga dijadikan hewan kurban. Hewan ini adalah sapi. Kalimat utamanya dari paragraf di atas ada di akhir paragraf, yaitu apa anak-anak? Hewan ini adalah sapi. Maka ide pokoknya adalah ciri-ciri sapi. Mengapa ini ciri-ciri sapi? Karena dalam paragraf tersebut dijelaskan tentang ciri-ciri sapi. Demikianlah penjelasan Ibu kali ini tentang menentukan ide pokok. Selanjutnya, silakan kalian buka buku tema 1 subtema 2, pembelajaran 6 halaman 118. Baca wacana berjudul kelelawar, kemudian tentukan ide pokok dari paragraf tersebut, lalu tulis pada kolom yang tersedia. Selamat mengerjakan ya, tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Sekian untuk kesempatan kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi dengan Ibu Rosnawati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.